to this education video on macroeconomy. Today we are going to talk about something that's not just theory in textbooks. This something that's affects real people, real families, and maybe even your personality. We are talking about employment, why it happen, who it essential, and why this so development contact into something called economic growth. Because here that's thing when an economic growth job are creating when in slowdown people lost them. That relationship is that the heart of macroeconomy policy, and that's essentially what we're going to break down today. So let's get started. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu sepakat dulu soal definisinya. Dalam ekonomi makro, pengangguran bukan sekedar orang yang tidak bekerja. Definisi resminya yang digunakan oleh BPS maupun ILO adalah seseorang yang tidak bekerja namun aktif mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja. Jadi, kalau seseorang memang memilih tidak bekerja, misalnya ibu rumah tangga yang fokus hanya mengurus keluarga atau mahasiswa yang full-time kuliah, mereka tidak masuk ke kategori pengangguran. Yang dihitung adalah mereka yang mencari pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Nah, inilah yang kita sebut tingkatan pengangguran terbuka atau TPT. Rumusnya adalah TPT sama dengan jumlah pengangguran dibagi dengan angka pekerjaan dikali 100%. Angkatan pekerjaan adalah semua orang yang sedang bekerja ditambah yang sedang mencari kerja. Nah, untuk data BPS per Agustus 2023 mencatat bahwa TPT Indonesia berada di angka 5,32% atau sekitar 7,86 juta jiwa. Angka yang sangat besar kalau kita bayangkan satu persatu. Nah, yang menarik, pengangguran ternyata tidak semuanya sama. Ada 4 jenis utama dan masing-masing mempunyai penyebab yang berbeda. Pertama, pengangguran friksional. Ini yang paling wajar terjadi, muncul karena adanya jeda waktu antara seseorang meninggalkan pekerjaan lama dan mendapatkan yang baru. Contohnya, fresh graduate yang baru lulus dan butuh beberapa bulan untuk menemukan pekerjaan pertamanya. Hampir tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya. Kayak untuk yang kedua, yaitu pengangguran struktural. Ini lebih serius terjadi ketika keahlian seseorang sudah tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Akibat perubahan teknologi atau struktur ekonomi, contoh nyatanya banyak pekerjaan manual yang digantikan oleh mesin dan otomasi. Pekerjaan bukan tidak mau bekerja, tapi skillnya sudah tidak dibutuhkan lagi. Untuk yang ketiga, yaitu pengangguran cyclical. Terjadi saat ekonomi sedang lesu atau resesi. Perusahaan memangkas karyawan karena permintaan turun dan pendapatan menurun. Ini yang kita rasakan saat pandemi tahun 2020. Banyak PHK massal terjadi dalam waktu yang singkat. Kemudian yang keempat, yaitu pengangguran musiman. Umumnya di sektor pertanian dan pariwisata, pertanian di luar musim tanam atau pekerjaan resensor di luar musim liburan bisa dihitung pengangguran periode tertentu. Memahami jenis ini penting karena solusinya pun harus berbeda-beda. Nah, apa itu pertumbuhan ekonomi? Sekarang kita masuk ke konsep kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai output barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya per kuartal atau per tahun. Ukurannya adalah Gross Domestic Product atau dalam bahasa Indonesianya produk domestik bruto, atau bisa disingkat dengan PDP. Nah, adalah total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara. Kalau GDP
tahun ini lebih besar dari tahun lalu, berarti ekonomi bertumbuh. Nah, kalau turun kedua kuartal berturut-turut, itu yang disebut dengan resesi. Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun setelah sempat jatuh ke minus 2,07% di tahun 2020 akibat pandemi. Ekonomi Indonesia berhasil bangkit dalam pertumbuhan 5,31% di tahun 2022. Tapi yang paling penting untuk kita pahami sekarang adalah apa hubungan langsung antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Disinilah kita bertemu. Konsep kunci adalah ekonomi makro, hukum Occam atau Occam's Law. Secara empiris, Occam menemukan bahwa setiap kenaikan 1% dalam GDP real, tingkat pengangguran turun sekitar 0,5%. Angkanya bisa berbeda setiap negara, tapi polanya konsisten. Logikanya sederhana. Ketika ekonomi bertumbuh, perusahaan berkembang. Mereka butuh lebih banyak tenaga kerja dan pengangguran turun. Ketika ekonomi melambat, perusahaan gerem ekspansi, bahkan melakukan PHK dan pengangguran naik. Itulah kenapa pemerintah di negara manapun selalu berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan adalah kunci utama penyerapan tenaga kerja. Kita masuk di kondisi nyata di Indonesia. Kalau kita lihat ke kondisi Indonesia, ada beberapa fenomena yang perlu kita perhatikan. Indonesia sedang berada di periode bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dari penduduk non-produktif. Ini adalah peluang besar, tapi sekaligus tantangan yang tidak ringan. Setiap tahun, jutaan anak muda masuk ke pasar kerja. BPS mencatat Indonesia perlu menciptakan sekitar 3-4 juta lapangan kerja baru setiap tahunnya hanya untuk menyerap angkatan kerja baru, belum termasuk yang sudah menganggur sebelumnya. Disinilah muncul paradoks yang menarik pengangguran terdidik. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulus universitas justru lebih tinggi dibandingkan lulusan SD atau SMP. Kenapa? Ada 3 alasan utama. Pertama, lulusan universitas cenderung lebih selektif. Mereka tidak mau sembarangan menerima pekerjaan yang tidak sesuai ekspektasi. Kedua, ada mismatch antara kompetensi yang diajarkan di kampus dengan kebutuhan industri. Ketiga, berkembangnya gig economy, ojek online, konten kreator yang membuat batas antara bekerja dan menganggur menjadi semakin kabur. Masuk ke solusi dari perspektif ekonomi makro. Perspektif ekonomi makro ada 2 jalur kebijakan utama. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah meningkatkan belanja negara untuk proyek-proyek padat karya, infrastruktur, pembangunan daerah, program nasional. Ini menciptakan lapangan kerja langsung sekaligus menggerakkan sektor-sektor pendukungnya. Kebijakan moneter akomodatif. Nah, Bank Indonesia menurunkan suku bunga agar kredit menjadi lebih murah dan mudah diakses. Perusahaan lebih mudah meminjam untuk ekspansi dan ekspansi berarti rekrutmen tenaga kerja baru. Namun, kebijakan makro saja tidak cukup. Harus ada juga intervensi di sisi supply tenaga kerja, pelatihan vokasional, penyelarasan kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri, dan dukungan nyata bagi UMKM untuk menyerap tenaga kerja lokal. Masalah pengangguran tidak punya solusi instan, tetapi memahami mekanisme dalam langkah awal yang tidak bisa dilewatkan.
Thank you for watching and I'll see you in the next one.